وبركاته. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Para akhwat, para ummahat, para wanita muslimah yang semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah taufik untuk kita semua. Alhamdulillah di siang hari ini di tengah hujan di Cikarang, sudah siang hujan lagi umat. Biasanya enak sekali untuk tiduran, rebahan. Tapi alhamdulillah dengan izin dan pertolongan dari Allah kita bisa duduk kembali di majelis ilmu ini, melanjutkan pembahasan kita masih mengkaji kitab Panduan Amal Sehari Semalam yang ditulis oleh Al-Ustaz Abu Ihsan Al-Athari hafizahullahu ta'ala. Dan kita sampai pada bab ke-25 tentang adab-adab mandi. Yang pertama, kita harus ketahui mandi itu ada yang bisa bernilai ibadah dan pahala di sisi Allah. Yang kedua, ada mandi yang ternyata itu hanya sekedar kebiasaan saja. Maka harus dipastikan setiap kita mandi, itu memang mandi yang kita lakukan, itu mandi bernilai pahala di sisi Allah. Lalu apa bedanya antara mandi yang itu hanya karena kebiasaan saja dengan mandi yang itu bisa bernilai ibadah? Maka jawabannya, mandi yang bernilai ibadah itu apabila kita meniatkan sebelum mandi itu atau ketika akan mandi bahwa mandi yang saya lakukan dalam rangka beribadah kepada Allah. Jadi jangan sekedar masuk kamar mandi gebiar-gebiur, gak ada niat sebelumnya. Nah, ini nggak bernilai pahala, tapi dia akan jadi adat kebiasaan saja. Tapi kalau orang misalnya setiap dia mandi dia niatkan, ya Allah saya niat mandi untuk membersihkan badan ini supaya saya lebih fresh dalam ibadah atau untuk menghilangkan panas. Maka dia niatkan itu. Setiap dia mandi, dia niatkan untuk dalam rangka beribadah kepada Allah. Maka ini mandi yang akan mendatangkan pahala bagi hamba tersebut. Jadi perlu diperhatikan. Kalau mandi junub itu wajib pada niatnya bahwa kita niat mandi junub membersihkan diri dari hadas besar. Tapi mandi kebiasaan ini yang biasanya kita lupa untuk meniatkannya dalam rangka beribadah kepada Allah. Baik, kita masuk apa saja itu sunnah-sunnah ketika kita mandi. Yang pertama, menghemat air dalam ketika kita mandi atau dalam menggunakan air kita berhemat ketika mandi. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bahwasannya beliau itu kalau mandi al-ghuslu sa'un wal wudu'u muddun.
mandi itu cukup dengan satu sok air, sedangkan wudhu itu cukup dengan satu mud air. Apa yang dimaksud satu sok? Satu sok itu setara dengan 4 mud. Dan satu mud itu sama dengan 2 telapak tangan orang dewasa. Berarti kira-kira berapa liter itu, Mahat? Hah? Satu sok 4 mud. Ada nggak seliter? Hah? Nggak ada ya. Paling mili ya. 400 mili mungkin. Ya nggak, Mahat? Kan satu mud segini airnya. 2 telapak tangan penuh orang dewasa. Ini satu mud. Berarti kalau 4 telapak tangan yang seperti ini, kira-kira berapa mili itu? Hah? 100 mili doang. Subhanallah ya, begitu hemat sekali Rasulullah. Kalau kita kan kadang mandi, bahkan bukan kadang, seringnya mungkin ya 1 ember habis, embernya yang besar lagi, ya, yang 1000 mili. Itu berarti sudah ya berlebihan masuknya. Tapi mungkin ini disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau dulu mungkin ya tidak terlalu banyak menggunakan air karena mungkin wallahu a'lam kan belum ada sabun gitu ya, sampo ya. Biasanya mereka hanya menggunakan air yang sudah dicampur dengan ya wangi-wangian. Nah, itu akhirnya mereka mandi ya sudah masuk dengan air tersebut, wangi-wangian tersebut. Makanya Jabir pernah ditanya tentang bagaimana ya mandi yang sesuai sunnah itu. Ini maksudnya sahabat Jabir bin Abdullah pernah ditanya. Maka dia menjawab, cukup bagimu satu sok saja. Kata orang yang bertanya, itu enggak cukup kalau bagiku, kalau cuma airnya satu sok saja. Maka Jabir menjawab, itu cukup bagi orang yang lebih lebat rambutnya dan lebih baik darimu. Maksudnya siapa? Itu cukup bagi Rasulullah. Yang Rasulullah itu rambutnya lebih lebat, lebih panjang darimu. Bahkan dia orang yang lebih mulia darimu, tapi dia cukup mandi dengan satu sok saja. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih keduanya. Baik, kemudian yang kedua, di antara adab mandi adalah mencuci kepala sebelum anggota badan, ya. Tapi sebetulnya kalau dalam mandi junub itu kan kita cuci tangan terlebih dahulu, kemudian kita mencuci bagian kemaluan atau yang dia terkena najis di situ. Baru kemudian setelah mencuci tangan, mencuci bagian kemaluan, baru kita mencuci kepala sebelum mengguyurkan ke anggota badan. Nah, ini yang dimaksud mengalirkan air ke atas kepala 3 kali. Jadi kalau mandi junub kan seperti ini urutannya. Cuci tangan, mencuci bagian kemaluan atau yang terkena najis, baru kemudian mencuci bagian kepala. Kepala itu disampoin, dikasih sabun, di sela-sela bagian kepalanya. Kalau ummahat perempuan berarti diuraikan. Itu kalau mandi junub ya. Tapi kalau mandi biasa itu nggak harus. Tapi bagusnya memang diuraikan rambutnya supaya terkena semuanya dengan aliran air. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW,
yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahih keduanya. Kata Rasulullah, amma ana fa'akhudhu bikaffi thalathan fa'asubbu ala ra'si thumma afidu ala sa'iri jasadi. Adapun aku, kata Rasulullah, aku ambil air dengan telapak tanganku 3 kali. Kemudian aku siramkan ke atas kepalaku, lalu aku siramkan ke seluruh tubuhku. Jadi ini diantara sunnah ketika kita mandi, kita cuci tangan terlebih dahulu, kemudian kita cuci kemaluan, baru kemudian kita siramkan ke kepala. Setelah kepala baru bagian tubuh, badan yang lain kita alirkan air. Ini yang kedua. Yang ketiga, menyiramkan air hingga ke akar rambut. Ketika mandi wajib, hendaklah membasahi rambut dengan menyela-nyela serta meratakan air ke akarnya. Bagi kaum wanita, ia tidak perlu mengurai rambutnya, tapi cukup menyiramkan air ke atas kepala. Ini kalau dia mandinya mandi biasa. Tapi kalau dia mandinya mandi wajib, dia harus lepaskan ikatan kepalanya. Mandi wajib itu apa, Umahat? Mandi setelah berhubungan dengan suami. Mandi setelah selesai dari haid. Mandi setelah selesai dari nifas. Maka itu wajib diuraikan rambutnya, ya, supaya air itu betul-betul mengenai rambut tersebut. Adapun kalau itu mandi biasa saja, baru nggak perlu dilepas ikatan rambutnya. Tapi kalau dia mandinya mandi setelah selesai haid, setelah selesai nifas, atau mandi junub, maka dia wajib untuk melepas ikatan rambutnya saat dia mandi. Rasulullah SAW bersabda, kaum laki-laki hendaklah menyiram kepala dan mencuci rambut sampai ke akarnya. Sedangkan kaum wanita diharuskan melepaskan ikatan rambutnya dan menyiramkan air ke atas kepalanya sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Abu Dawud, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Ini yang ketiga, menyiramkan air sampai ke akar-akar rambut. Yang keempat, di antara sunnah ketika mandi adalah suami istri boleh mandi dari satu bejana. Nah, ini sunnah bagi yang sudah menikah, apalagi yang menikahnya sudah agak lama ini, Mbak. Biasanya suasana seperti ini itu sudah terlupakan. Padahal ini bagus untuk menjaga apa? Romantisme keduanya dan saling menguatkan hubungan suami istri itu. Di antaranya dengan mereka mandi bersama. Tapi ingat, menggunakan tidur dulu. Ya, jangan sampai ketahuan sama anaknya. Maka ini sunnah ummah, ya, supaya apa? Mempererat hubungan kedua pasangan tersebut. Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Ibunda Aisyah, aku pernah mandi bersama Nabi SAW dalam satu bejana. Bahkan dikisahkan di situ kan, Rasulullah tuh sambil bercanda dengan Aisyah, berebutan air, saling siraman-siraman air. Ya. Tapi bagi orang tua sekarang mungkin itu masa ABG, Ustaz. Enggak. Justru itu untuk apa? Menguatkan hubungan pasangan suami istri itu. Makanya disunnahkan untuk mandi bersama dalam satu bejana. Ya, jadi saling berebutan air, saling siram-siraman air itu ketika Aisyah mandi dengan Rasulullah. Ya. Begitu juga Abdullah bin Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW dan istri beliau Maimunah mandi bersama dari satu bejana.
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim juga dalam kitab sahih keduanya. Begitu juga dalam riwayat lain Rasulullah mandi dengan istrinya Ummu Salamah. Jadi ini bantahan kepada mereka yang mengatakan itu kan Aisyah masih muda, jadi wajarlah mandi bersama. Enggak. Ternyata Rasulullah mandi bersama dengan istrinya Maimunah. Rasulullah mandi bersama dengan istrinya Ummu Salamah yang usianya sudah 30 tahun ke atas. Ya, maka itu bukti bahwa bukan saja pasangan yang muda, tapi pasangan yang dia walaupun sudah tua maka tetap disunnahkan untuk mandi bersama suami istri. Dan hadis ini juga jadi dalil bahwasannya suami istri boleh melihat aurat masing-masing. Karena tidak ada batasan aurat antara suami dengan istri. Maka boleh suami melihat aurat istri, istri melihat aurat suami. Tidak ada batasannya. Yang kelima, di antara sunnah mandi juga tidak mandi di air yang tidak mengalir ketika junub. Nah ini larangan mandi junub di air yang dia menggenang atau menetap. Dia tidak mengalir. Ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Rasulullah bersabda, la yabulanna ahadukum fil ma'id daim wa la yaghtasilu fihi minal janabah. Hendaklah salah seorang di antara kalian tidak buang air kecil di air yang menggenang, dan hendaklah dia tidak mandi junub di air yang menggenang. Jadi mandi junub atau buang air kecil di air yang menggenang, air yang tidak mengalir, maka itu dilarang. Karena kenapa? Karena akan menjadikan air itu jadi najis. Ya, kalau dia berenang di air yang menggenang, nggak mengalir, karena lama-lama apa? Berubah warnanya. Dan kalau sudah berubah warnanya karena tercampur najis, maka lama-kelamaan air itu berubah menjadi air yang najis dan nggak bisa digunakan untuk bersuci. Allahu Ta'ala a'lam bishawab. Ini 5 yang disebut dalam sunnah-sunnah ketika mandi. Ada tambahan Umahat tentang mandi-mandi yang dianjurkan. Kalau mandi wajib, Umahat sudah pada paham ya. Apa saja itu yang menyebabkan seseorang dia wajib untuk mandi. Seperti setelah berhubungan suami istri, kemudian ketika berhenti dari haid, selesai dari nifas, termasuk juga masuk Islamnya orang yang kafir, itu diantara mandi-mandi yang diwajibkan. Maka kita ingin bahas tentang mandi-mandi yang disunnahkan. Apa saja itu mandi-mandi yang disunnahkan? Yang pertama, mandi untuk 2 salat hari raya. Ini yang Anda bahas untuk ummahat saja ya. Mandi untuk 2 salat hari raya. Maka ini sunnah. Kalau ini berlakunya bagi laki dan perempuan, sunnah untuk mereka mandi ketika akan berangkat hari raya atau sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha. Jangan mandinya baru pulang sholat Id, itu nggak sunnah lagi. Tapi memang sunnahnya di sini mandi ketika akan melaksanakan sholat Idnya. Ya, makanya sebagian ulama juga ya mengatakan sunnahnya itu bukan sebelum subuh, tapi ketika akan sholat Idnya dia mandi. Itu yang dianjurkan seseorang atau kaum muslimin dan muslimah untuk mandi. Kemudian yang kedua,
Al-ightisalu inda kulli jima. Mandi untuk setiap kali berhubungan dengan suami. Sunnah ummahat. Ya. Jadi misalnya berhubungan suami istri, kemudian malamnya suaminya ingin lagi. Nah, itu sunnahnya mandi dulu. Ya, tapi susah ya, apalagi dingin-dingin malam. Ya, kecuali dia punya water heater kayak. Ya, baru dia bisa ya. Tapi ini afdal ya umat. Setiap mau berhubungan, setiap kali mau berhubungan, kalau itu diulangi maka dianjurkan untuk mandi. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah dalam kitab Sunan keduanya. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani dari seorang sahabat namanya Abu Rafi. Abu Rafi ini salah satu pelayannya Rasulullah. Beliau mengisahkan, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana dzata lailatin yaghtasilu inda hadhihi wa inda hadhihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu malam beliau pernah mandi di rumah istrinya yang ini, kemudian mandi lagi di rumah istrinya yang ini dalam satu malam. Ketika ditanya, ya Rasulullah, kenapa nggak mandi junubnya sekali saja? Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, hada azka wa atyab wa athhar. Ini lebih mensucikan dan ini lebih utama dan ini lebih baik. Maka ini diantara mandi yang disunnahkan. Yang ketiga, mandi yang disunnahkan juga al-ightisalu indal ihrami bil umrati awil haji. Mandi ketika akan melaksanakan ihram, baik ihramnya untuk haji atau ihramnya untuk umrah. Maka sama ini umat, bukan hanya untuk haji yang sunnah mandi ketika ihram, tapi untuk umrah juga. Ya, makanya bagusnya memang ya ngambil miqatnya itu di tempat yang kita bisa mandi umat. Yang mudah itu kan kalau kita ke Madinah ya, biasanya kita bisa mandi itu di Zulhulaifah ya. Ya, untuk ngambil miqat kita ngambil ihramnya. Tapi kalau mendarat di Jeddah itu agak susah. Karena kita miqatnya di mana? Di mana kalau kita ke Jeddah? Di mana miqatnya, Umat? Kalau kita mendaratnya di Jeddah, ya Lam-Lam. Tapi kan harus di atas pesawat. Sementara pesawat nggak bisa mandi kita. Ya, maka yang lebih utama kalau memang ya ingin melaksanakan ihram, mandi terlebih dahulu. Ya. Sebagaimana perbuatan Rasulullah yang beliau mandi ketika akan melaksanakan ihram. Kemudian yang ketiga, keempat, al-ghuslu min ghuslil mayyiti. Disunnahkan kita mandi setelah memandikan jenazah. Jadi disunnahkan ya, nggak sampai wajib umat. Tapi sunnahnya, afdalnya setelah mandikan jenazah maka kita mandi. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam kitab Sunannya. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani. Kata Rasulullah SAW, man ghassala maitan falyaghtasil. Siapa yang telah memandikan jenazah, maka hendaklah dia mandi juga.
Maka siapa yang dia selesai memandikan jenazah, hendaknya dia juga mandi. Ini yang keempat, mandi-mandi yang disunnahkan. Yang kelima, nah ini khusus bagi laki-laki, tapi kalau perempuan juga mau sholat Jumat, maka dia sunnahnya mandi. Ya, yaitu mandi ketika akan berangkat sholat Jumat. Sebagaimana Rasulullah SAW yang bersabda, tidaklah seseorang mandi pada hari Jumat seperti dia mandi junub. Kemudian dia bersegera untuk menuju masjid. Dia memakai pakaian yang bagus. Dia memakai wangi-wangian. Kemudian sampainya di masjid, dia mendengarkan khatib yang berkhutbah. Maka Rasulullah menjanjikan orang yang seperti itu diampuni dosanya di antara 2 Jumat. Apa yang dimaksud 2 Jumat, Wahab? Jumat hari ini sampai Jumat yang akan datang. Walaupun yang dimaksud diampuni dosa-dosa kecilnya saja. Ini mandi yang disunnahkan. Kita lanjut pembahasan selanjutnya. Oh, satu lagi, Pak. Ada hukum-hukum yang berkaitan dengan mereka yang belum mandi wajib atau mereka terkena hadas besar. Mereka yang terkena hadas besar, apakah itu mereka yang dalam keadaan haid, mereka yang dalam keadaan nifas, mereka yang selesai berhubungan dengan suami, maka mereka ini terkena hukum-hukum yang gak boleh dilakukan oleh orang yang berhadas besar ini. Apa saja itu? Yang pertama, mereka tidak boleh menyentuh mushaf. Mushaf Al-Quran nggak boleh disentuh secara langsung. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta, Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Hadis ini disahihkan Syekh Albani. Kata Rasulullah, la yamassal mushafu illa tahirun. Tidak boleh menyentuh mushaf Al-Quran kecuali dia dalam keadaan suci. Yang kedua, orang yang berhadas besar maka dia diharamkan untuk sholat, termasuk juga melakukan tawaf. Maka dia nggak melaksanakan tawaf, walaupun dia lagi umrah, tapi qadarullah dia ternyata haid sampai di sana. Maka bagaimana dia belum tawaf? Maka tunggu. Kalau memang dia bisa nanti sebelum pulangnya untuk tawaf, maka itu dia lakukan. Tapi kalau memang ternyata kalau dia nunggu keburu pulang terlebih dahulu, maka dia boleh melaksanakan tawaf dalam keadaan haid tersebut. Ya, ini namanya dalam keadaan darurat saja. Kemudian yang ketiga, ya, mayoritas ulama mengharamkan wanita haid atau yang junub mereka berdiam diri di masjid dalam waktu yang lama. Berdiam diri di masjid dalam waktu yang lama itu yang diharamkan. Makanya wanita haid tidak boleh dia iktikaf di masjid pada saat 10 hari terakhir Ramadan kalau dia dalam keadaan apa? Haid. Kecuali sebagian ulama membolehkan kalau dia hadir di kajian saja. Karena kajian itu kan nggak terlalu lama, paling lama 2 jam kan? Maka itu masih dibolehkan.
Dengan syarat dia bisa menjaga darah haidnya tidak berceceran di masjid. Ya. Makanya Allah sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 43, wala junuban illa abir sabilin hatta tabtasilu. Tidak boleh memasuki masjid, yaitu orang yang junub, kecuali dia hanya lewat di masjid saja sampai dia mandi junub terlebih dahulu. Nah, ini 3 perkara yang mengenai hukum mereka yang terkena kewajiban untuk mandi wajib. Baru kita masuk adab buang hajat ke-26. Orang yang buat hajat, maka Islam mengaturnya. Ya. Maka bagi kaum muslimin dan muslimah yang melaksanakan buang hajat ini harus memperhatikan adab-adabnya. Karena kenapa? Kalau kita terapkan adab-adab ini, ada kemaslahatan dunia yang kita dapatkan dan ada kemaslahatan akhirat yang kita dapatkan. Contoh kemaslahatan dunia apa? Supaya kita terhindar dari penyakit-penyakit. Rasulullah ya mengabarkan adab-adab ini diantaranya supaya kita bebas atau terhindar dari berbagai macam penyakit. Atau juga kemaslahatan akhirat yang kita dapatkan, yaitu ketika kita buang hajat pun kita bisa bernilai pahala di sisi Allah kalau kita memperhatikan adab-adab dan sunnah ketika buang hajat ini. Apa saja itu? Yang pertama, menjauh dari pandangan orang banyak. Ini kalau zaman dulu memang mereka kan buang hajatnya biasanya itu di tengah lapang yang luas. Makanya mereka harus cari tempat apa? Cari tempat yang betul-betul tersembunyi, nggak terlihat oleh siapa. Yaitu tempat yang tertutup seperti kamar kecil atau tempat yang jauh dari pandangan manusia. Sebab Nabi SAW selalu pergi menjauh apabila hendak buang hajat. Kalau kita mas sekarang ya mudah, karena pasti yang namanya toilet itu ada pintunya. Walaupun sekarang ada ya tempat buang air kecil laki-laki yang berdiri, tapi itu kurang afdal loh. Lebih utama dia masuk ke dalam kamar mandi yang ada pintunya saja. Karena itu terhindar apa? Orang nggak akan melihat auratnya. Dan yang kedua dia selamat dari apa? Nggak terkena najis ke pakaiannya. Tapi kalau orang itu kencingnya berdiri, dua ini nggak akan lepas darinya. Yang pertama apa? Orang akan melihat tuh bagian auratnya kebuka. Yang kedua, dia bisa terkena najis. Maka ini yang harus diperhatikan. Yang kedua, menjauhi tempat-tempat yang dilarang untuk buang hajat. Ada tempat-tempat yang kita dilarang untuk buang hajat. Apakah itu buang air kecil atau buang air besar? Apa saja itu tempat-tempat yang dilarang? Yang pertama, Rasulullah melarang kita tidak buang hajat di tempat manusia yang biasa berteduh dari sengatan sinar matahari. Atau juga kita dilarang buang hajat di tempat yang itu merupakan jalanan umum dilewatin sama orang. Bahkan Rasulullah ancam dengan orang ini dilaknat. Jadi dilaknat tuh orang yang buang air kecil di tempat orang berteduh sama di jalanan yang biasa orang lewat. Kalau dulu ya, nggak tahu kalau sekarang di Jakarta itu halte-halte bis tuh banyak jadi tempat pipis orang. Akhirnya bau pesing. Tapi mudah-mudahan sekarang udah enggak. Ya.
Itu termasuk tuh dilaknat. Sebagaimana Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Abu Daud yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Rasulullah bersabda, "Ittaqul la'inaini." Jauhilah kalian dua hal yang menyebabkan orang itu dapat laknat. Lalu ditanya sama sahabat, "Wa mal la'inani ya Rasulullah?" Apakah itu dua hal yang menyebabkan orang itu dapat laknat? Apa jawaban Rasulullah? Alladzi yatakhalla fi tariqin nas au fi dhillihim. Mereka yang buang hajat di jalan umum atau di tempat mereka yang berteduh. Sama ini. Apakah mereka itu buang hajatnya, buang air kecil maupun mereka buang air besar? Karena itu sama, dua-duanya buang hajat, maka diharamkan di tempat yang biasanya digunakan berteduh atau di jalanan-jalanan yang dilewati orang banyak. Nah, ini tempat yang pertama yang diharamkan untuk kita buang hajat. Termasuk di tempat wudhu yang khusus itu untuk wudhu kan? Biasanya ditulis di situ ya, dilarang buang air kecil di sini. Dilarang buang hajat di sini. Atau biasanya irigasi-irigasi itu. Harusnya itu dituliskan. Karena itu kan airnya bersih asalnya. Tapi gara-gara banyak yang buang hajat, akhirnya jadi kotor. Harusnya dituliskan di situ. Dilarang buang hajat di tempat itu. Kalau di situ sudah ada tulisan, dilarang buang air kecil, dilarang buang air besar di tempat ini, maka hukumnya juga menjadi haram untuk buang hajat di tempat tersebut. Yang kedua, tempat yang dilarang untuk kita buang hajat adalah di saluran air yang biasa dipergunakan untuk minum manusia atau minumnya binatang ternak. Contohnya apa, Umahat? Mata air. Jadi kalau kita di tempat mata air, jangan buang air kecil di situ, haram hukumnya. Atau di mana lagi? Di sumur, haram hukumnya. Dan itu mengganggu manusia. Bahkan Rasulullah pun melaknat pelakunya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Rasulullah bersabda, "Ittaqul mala'ina thalatha." Hindarilah tempat yang bisa mendatangkan laknat untuk kalian, yaitu 3 tempat. Hindarilah 3 tempat yang bisa mendatangkan laknat untuk kalian. Apa saja 3 tempat itu? Yakni buang hajat di saluran air. Yang kedua, buang hajat di tengah jalan umum. Yang ketiga, buang hajat di tempat orang sedang berteduh atau tempat itu digunakan biasanya untuk orang berteduh. Ini tempat yang kedua yang dilarang, kita nggak boleh buang hajat. Yang ketiga, tidak buang air kecil di tempat yang khusus untuk mandi. Paham nggak nih Ummahat maksudnya? Ya, maksudnya itu tempat khusus buat mandi. Jadi di zaman para sahabat dulu sampai para ulama sebetulnya Ummahat, mereka itu punya tempat khusus untuk mandi, beda dengan toilet. Kalau kita kan enggak, hari ini digabung. Ummahat kalau bisa kayak gitu. Jadi di rumahnya tempat itu ada khusus untuk mandi, ada tempat khusus untuk buang hajat saja. Karena kenapa? Karena tempat khusus untuk mandi di situ, maka khusus untuk mandi dan wudhu saja. Maka untuk buang hajatnya jangan di tempat itu, supaya nggak bercampur dengan apa? Najis. Kalau hari ini kan begitu. Makanya akhirnya kadang bercampur dengan najis. Makanya sebagian ulama kan melarang wudhu di kamar mandi yang di situ masih ada najis-najisnya.
Kecuali dia bisa pastikan ya tempat habis dia buang air kecil itu betul-betul hilang najisnya. Nah, ini yang dimaksud. Rasulullah bersabda, la yabulanna ahadukum fi mustahabbihi thumma yaghtasilu fihi. Janganlah seseorang dari kalian buang air kecil di tempat dia mandi, khusus untuk dia mandi. Kemudian ya ia mandi di situ. Maknanya kalau itu tempat khusus untuk mandi, maka jangan buang air di tempat tersebut. Larangan ini berlaku apabila tempat mandi itu berupa kolam kecil atau tempat yang volume airnya terbatas atau tempat mandi yang tidak memiliki saluran pembuangan. Ya, ini tempat yang ketiga yang dilarang buang hajat. Yang keempat, tidak buang air kecil di air yang menggenang lalu mandi di situ. Sebagaimana sabda Rasulullah, la yabulanna ahadukum fil ma'id daim alladzi la yajri thumma yaghtasilu fihi. Janganlah salah seorang dari kalian buang air kecil di air yang tergenang dan tidak mengalir. Kemudian dia mandi di sana. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kelima, tidak boleh buang hajat di pintu atau di dinding masjid. Karena yang demikian berarti telah menghinakan rumah Allah dan mengganggu orang yang sedang sholat. Hal ini merupakan perkara yang cukup sensitif, kata beliau. Maka ini tempat-tempat yang dilarang untuk membuang hajat. Ini yang kedua, menjauhi tempat-tempat yang di situ kita dilarang untuk buang hajat. Yang ketiga, adab ketika kita buang hajat tidak membawa masuk ke dalam WC sesuatu yang bertuliskan lafaz Allah. Jadi ingat Umahat, yang ada lafaz Allah itu nggak boleh dibawa masuk ke WC yang ada toiletnya. Ya. Yang di situ digunakan apa? Buang air kecil atau buang air besar. Beda kalau ke tempat yang di situ khusus untuk wudhu, khusus untuk mandi saja, itu masih boleh. Tapi tempat yang di situ ada toiletnya, itu yang dilarang, diharamkan membawa benda-benda yang ada lafaz Allahnya. Makanya nggak boleh bawa mushaf Al-Quran ke toilet. Makanya kenapa ulama melarang nih, Ummahat, ada kaos tulisannya Allah. Akhirnya dia mau ke toilet harus buka baju dulu. Ya, lagian siapa yang suruh? Kaosnya ada tulisan lafaz Allahnya. Ya, termasuk nggak boleh bawa kitab-kitab catatan yang di situ ada tulisan Allah di dalamnya, nggak boleh dibawa. Ya, ke tempat-tempat yang seperti sebagaimana hadis ya, di sini nggak dituliskan ya. Ada hadisnya riwayat Abu Daud ya, di mana Rasulullah SAW kalau beliau mau buang hajat, beliau lepas cincin beliau. Nah, cincin Rasulullah ini ada tulisannya apa? Muhammad Rasulullah. Kan ada lafaz Allahnya tuh. Maka Rasulullah lepas setiap mau masuk tempat buang hajat, beliau lepas karena kenapa? Ada lafaz Allah di cincin beliau. Nah, ini jangan ngikutin bapak-bapak. Ini kekhususan Rasulullah. Ya, kekhususan Rasulullah, beliau diberikan cincin yang di situ ada tulisan apa? Rasulullah, utusan Allah Ta'ala. Ini yang ketiga. Ya. Yang keempat, hendaknya orang yang mau buang hajat membawa air ke dalam WC. Nah, ini mah zaman dulu ya, zaman Rasulullah. Kalau kita mah sekarang sudah tersedia.
yaitu untuk beristinja, membersihkan diri dari kotoran. Sebagaimana Nabi SAW masuk ke dalam WC dan di situ telah tersedia air. Lalu beliau bertanya, siapa yang menyediakan air di sini? Setelah beliau tahu bahwa yang menyediakan air itu adalah Ibnu Abbas, beliau berdoa, Allahumma faqihu fiddin, ya Allah anugerahkan kepadanya pemahaman yang dalam ilmu agama. Sekarang hal ini nggak diperlukan karena sebab wadah-wadah berisi air telah tersedia di WC. Tetapi sebaliknya, sebelum buang hajat kita harus memeriksa terlebih dahulu apakah airnya tersedia atau tidak. Apabila ternyata kosong, maka kita tidak boleh memakai batu atau tisu untuk maka kita boleh untuk memakai batu atau tisu untuk istijmar. Ya. Jadi istijmar itu kalau memang di dalam kamar mandi itu nggak ada air, boleh umat. Istijmar itu pakai batu atau tisu. Kalau zaman sekarang kan kebanyakan mall begitu ya, nggak ada air di dalamnya. Tapi dia sediakan apa? Toiletnya tisu saja. Maka itu boleh dengan syarat apa? Syaratnya yang pertama tidak boleh kurang dari 3. Sama seperti batu. Rasulullah mensyaratkan kalau istijmar itu minimal 3 batu. Berarti kalau kita pakai tisu pun minimal berapa? 3 tisu. Ya. Yang kedua, kita boleh istijmar. Yang kita gunakan alat untuk istijmar itu bukan benda yang dimuliakan. Ini ditambahkan umahat. Nggak boleh pakai benda yang dimuliakan untuk cebok. Di situ nggak ada air, dia ada pulpen, akhirnya dia cebok pakai pulpen, nggak boleh. Pulpen itu benda yang dimuliakan untuk mencatat catatan, ya. Atau misalnya dia cebok pakai buah-buahan, nggak boleh, ya. Pakai buah-buahan, makanan yang dimuliakan, roti, nggak boleh. Itu semuanya syarat kalau dia ingin melakukan istijmar. Termasuk juga nggak boleh istijmar pakai tulang. Karena itu makanan saudaranya ummahat yaitu kalangan jin. Ya, kan begitu hadisnya. Kata Rasulullah, fa innahu zadu ikhwanikum. Jangan kalian cebok istinja dengan menggunakan apa? Tulang. Karena tulang itu makanan saudara kalian dari kalangan jin. Maka itu alat yang digunakan untuk bersuci, ya. Kalau dia istijmar tadi, dia adalah tidak boleh kurang dari 3. Yang kedua, bukan benda yang dimuliakan. Yang ketiga, bukan tulang, ya, karena itu makanan jin. Yang kelima, adab-adab atau sunnah ketika kita ingin buang hajat, minta perlindungan kepada Allah ketika hendak memasuki WC. Ingat ya, sebelum masuk baca doanya umahat. Jadi baca doa dulu, baru masukkan kaki kiri kita ke WC. Doanya umahat sudah hafal sebagaimana hadis Rasulullah SAW, riwayat Bukhari dan Muslim. Bahwasannya setelah Rasulullah membaca Bismillah, beliau baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Yang keenam, di antara adab-adab dan sunnah ketika buang hajat, masuk WC dengan mendahulukan kaki kiri dan keluar dengan kaki kanan. Ketika memasuki tempat najis, maka kita dahulukan kaki kiri. Namun kita keluar dengan mendahului kaki kanan.
Yang keenam ya. Yang keenam, masuk WC dengan mendahulukan kaki kiri dan keluar dengan kaki kanan. Yang ketujuh, tidak menghadap atau membelakangi kiblat. Ini disetting umat supaya WC-nya itu tidak menghadap ke arah kiblat atau membelakangi kiblat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih keduanya. Rasulullah bersabda, "Idza ata ahadukum al-ghaid fala yastaqbilil qiblah wa la yuwalliha zahrah." Apabila salah seorang dari kalian buang hajat, janganlah ia menghadap ke arah kiblat atau membelakangi kiblat. Rasulullah juga bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Majah, "La yabulanna ahadukum mustaqbilal kiblah." Janganlah salah seorang dari kalian buang air kecil menghadap ke arah kiblat. Namun sebagian ulama membolehkan buang hajat menghadap ke arah kiblat kalau tempat buang hajatnya di dalam bangunan. Kalau di dalam bangunan itu dibolehkan, bukan di tanah lapang. Namun tetap mayoritas ulama memakruhkannya. Maka yang lebih baik dan hati-hati tetap memahat. Walaupun sekarang WC-WC kita di dalam rumah, di dalam bangunan, maka yang lebih utama tetap ketika kita buang air, buang hajat tidak menghadap ke arah kiblat atau membelakangi kiblat. Ini yang ketujuh. Yang kedelapan, tidak menyentuh kemaluan dengan tangan kanan. Ingat, kita cebok hanya dengan tangan kiri saja. Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih keduanya. Kata Rasulullah, "Idza bala ahadukum fala ya'khudhanna dzakarahu biyaminihi wa la yastanji biyaminihi wa la yatanaffas fil ina." Jika salah seorang dari kalian buang air kecil, janganlah dia pegang kemaluannya dengan tangan kanan. Jangan juga dia istinja, ceboknya dengan tangan kanan. Serta janganlah ia bernafas ketika ia minum dari bejana. Nah, ini kan hikmahnya luar biasa, Umar. Tangan kanan ini kita gunakan makan. Maka jangan gunakan lagi untuk yang kotor-kotor. Ini menjadikan akhirnya orang terkena apa? Sakit diare, sakit perut. Karena kenapa? Antara dia cebok dan makan menggunakan tangan yang sama. Makanya Rasulullah SAW hanya membolehkan kalau kita cebok dengan tangan kiri saja. Adapun tangan kanan tidak diperbolehkan. Ini adab yang kedelapan. Tidak boleh menyentuh kemaluan dengan tangan kanan. Yang kesembilan, tidak menggunakan benda terlarang untuk istinja. Tadi sudah Anda singgung ya. Di antaranya apa? Kotoran hewan dan tulang. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi yang disahihkan oleh Syekh Albani, kata Rasulullah, "La tastanju birausi wala bil'idhab, fa innahu zadu ikhwanikum minal jin." Janganlah kalian istinja dengan kotoran hewan yang sudah kering atau dengan tulang. Karena kenapa? Karena benda itu merupakan makanan saudara kalian dari kalangan jin. Maka ini diantara yang dilarang. Begitu juga nggak boleh istinja pakai makanan, ceboknya pakai roti, nggak boleh. Ini yang dimuliakan.
Ya, buah-buahan nggak boleh. Itu sama dengan menghinakan nikmat yang Allah anugerahkan. Begitu juga dilarang istinja dengan sesuatu yang terdapat nama Allah. Apakah itu mushaf, buku agama, buku-buku catatan. Ini sama dengan menghinakan Allah, bahkan bisa mendatangkan kekufuran bagi pelakunya. Ini yang kesembilan, tidak menggunakan benda yang terlarang untuk istinja. Yang kesepuluh, menuntaskan ketika buang hajat. Maksudnya apa? Jangan dipotong-potong. Artinya kalau memang sudah buang hajat, sudah selesaikan dulu. Kadang ada orang ya, dia pengen dapat sholat berjamaah, akhirnya dia buru-buru. Buang air kecilnya, buang air besarnya, ini salah. Dia harus tuntaskan dulu. Bahkan Rasulullah memasukkan ke dalam perkara yang makruh. Kalau ada orang, dia sholat, tapi dia menahan dari buang air kecil dan buang air besar. Karena kenapa? Itu bisa menghilangkan kekhusyuan dia untuk sholat. Makanya kata ulama, segala perkara yang menghilangkan kekhusyuan kita dalam sholat, itu tidak boleh kita lakukan. Maka termasuk ini, ya, tuntaskan terlebih dahulu, buang hajatnya sampai selesai, betul-betul tidak ada lagi kotorannya, baru kita melaksanakan sholat. Ini yang ke-10, menuntaskan buang hajat. Yang ke-11, di antara adab ketika buang hajat, tidak berzikir selama buang hajat di toilet atau WC. Maksudnya di sini nggak berzikir dengan lisan, Maha. Kalau zikir itu diucapkan, itu dilarang. Ada orang di WC baca Quran yang nggak boleh. Kalau itu dilafazkan dengan lisannya. Tapi kalau dia berzikir dengan hatinya ya boleh. Maka ini yang dilarang. Termasuk juga kita dilarang menjawab salam lagi di toilet. Ada orang ucapin salam, Assalamualaikum. Dijawab, Waalaikumsalam. Nggak boleh. Karena di dalamnya terdapat apa? Kalimat Allah. Sebagaimana Rasulullah SAW pada saat beliau buang air kecil, kemudian ada orang mengucapkan salam, beliau nggak jawab. Kapan beliau jawabnya? Setelah selesai dari tempat buang hajat, beliau mengatakan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu, Mahat. Ya. Kalau ada yang ucapin salam, maka kapan jawabnya? Setelah kita keluar dari toilet. Kita lihat hadisnya. Idza wajadtani ala misli hadhihi hal fala tusallim alayya fa innaka in fa'alta dzalika lam arudda 'alaika. Kata Rasulullah, apabila kalian melihatku sedang buang hajat, jangan kalian ucapkan salam kepadaku, karena jika dia lakukan itu, aku tidak akan menjawab salamnya. Oleh sebab itu, nggak boleh berzikir pada saat berada di WC atau tempat buang hajat. Ini yang ke-11. Yang ke-12, tidak berlama-lama di WC. Nggak boleh lama-lama. Ya, di tempat toilet. Mentang-mentang tempat BAB-nya duduk. Ya, akhirnya sambil menghayal sana sini, ya, mikir sana sini, nggak boleh berlama-lama di tempat WC toilet. Kata beliau, termasuk yang harus dihindari ketika buang hajat adalah berbicara, bercakap-cakap. Kalau sekarang mungkin karaokean, nyanyi-nyanyi di kamar mandi. Ini perkara yang dilarang. Terkadang ini yang menjadi sebab lamanya orang di WC. Sehingga mereka melupakan tujuan awal bahwa mereka buang hajat saja. Padahal kita tahu tempat di mana yang syaitan betah itu ya di WC.
Masa seorang mukmin betah ada di WC? Harusnya nggak betah dia. Karena tempat di situ banyaknya syaitan di WC. Bagaimanapun hendaklah kita tidak berlama-lama ketika berada di WC. Sebab WC adalah rumahnya syaitan, tempatnya kotor. Maka segeralah keluar apabila selesai dari buang hajatnya. Nah, ini diperhatikan umat, tidak berlama-lama ketika berada di WC. Namanya juga tempat buang hajat. Setelah selesai hajat kita, maka sudah kita tidak berlama-lama di dalam. Yang ke-13, membaca doa ketika keluar dari WC. Kita sudah hafal ya, doanya kan simpel umat, keluar dengan kaki kanan dan kita baca ghufranak. Ya Allah, aku minta ampun kepadamu. Ada ulama yang mengatakan bahwasannya ucapan permohonan ampun di sini diperlukan karena terputusnya beberapa saat kita nggak berzikir kepada Allah selama kita ada di toilet. Makanya itu diantara hikmahnya. Kenapa doa setelah keluar dari toilet kok mohon ampun doanya? Di antara hikmahnya apa? Kata ulama, karena orang yang masuk toilet dia berhenti tuh, terputus zikirnya kepada Allah. Makanya ketika dia keluar, dia mohon ampun kepada Allah karena zikirnya terputus ketika berada di toilet. Ada ulama lain yang mengatakan hikmahnya adalah doanya ketika keluar toilet cukup bacanya mohon ampun karena sedikit banyak manusia memiliki sifat kurang mensyukuri nikmat. Mereka lupa tuh bahwa mudah dalam kita membuang kotoran itu nikmat tuh mah. Kita bisa BAB-nya lancar, buang air kecilnya lancar, tanpa ada hambatan. Itu kan nikmat. Tapi kita sering tidak mensyukuri nikmat itu. Atau bahkan nggak merasakan itu nikmat, biasa aja. Makanya kita mohon ampun. Karena kita lalai dari mengingat nikmat tersebut, nikmat bisa buang air besar dengan lancar, buang air kecil dengan lancar, seluruh anggota tubuh kita bergerak dengan normal, tidak ada yang cacat sedikit pun. Itu yang sering kita lupa. Maka hikmah kenapa doa keluar kamar mandi, doanya berupa permohonan ampun, kita mohon ampun atas kelalaian kita mensyukuri nikmat Allah. Nikmat berupa kemudahan dalam mengeluarkan kotoran dari tubuh yang erat kaitannya dengan jasmani dan rohani kita. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini ya, 13 adab ketika kita melaksanakan buang hajat. Baik, untuk materi Anda cukupkan, kita buka diskusi dan tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Afwan, izin bertanya Ustaz. Ketika safar umrah, sekiranya di dalam pesawat, apakah boleh tayamum ketika datang waktu sholat? Yang pertama umat, kalau memang di pesawat itu tidak ada larangan untuk menggunakan air, maka tetap kita berwudu, tapi cukup dibasuhnya sekali-kali saja. Maksudnya sekali-sekali. Tangan sekali, wajah sekali, tangan sampai siku sekali, kepala memang sekali ya. Kemudian kaki sampai mata kaki sekali-sekali. Itu kalau memang pihak pesawat itu membolehkan. Biasanya boleh nggak, Mahat? Biasanya boleh nggak pakai wudhu di pesawat? Hah? Nggak boleh. Semua maskapai. Nah, itu makanya tadi, kalau masih dibolehkan kita berwudhu. Kecuali tidak dibolehkan, ada tulisan di situ. Baru kita boleh menggunakan tayamum saja. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Dan ingat ya,
hukum berkaitan dengan tayamum. Tayamum itu pendapat mayoritas ulama, satu kali tayamum hanya bisa satu kali sholat. Walaupun ulama beda pendapat tuh, Mak. Tapi pendapat yang lebih kuat dan lebih hati-hati, satu kali tayamum hanya bisa satu kali sholat saja. Adapun kalau dia, walaupun nggak batal maksudnya, Mak, ya. Adapun kalau dia sholatnya jamak kosong, maka boleh. Dia cukup dengan satu kali tayamum saja. Ya. Atau dia mau sholat sunnah, nah itu juga boleh. Tapi yang dimaksud di sini, sholat fardu secara sempurna, itu nggak boleh. Satu kali tayamum cukup satu kali sholat saja. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Jika di kamar mandi rumah yang ada toilet dan ada keran air khusus untuk wudhu, apakah boleh wudhu di kamar mandi seperti itu, Ustaz? Nah, ini yang harus diperhatikan. Kamar mandi yang bergabung dengan toilet, itu kalau bisa sebelum wudhu, disiram terlebih dahulu seluruhnya. Seluruhnya disiram terlebih dahulu. Sampai kita pastikan gak ada najis lagi di situ. Baru kemudian kita berwudhu. Ya. Jadi boleh wudhu di kamar mandi yang ada toiletnya, hanya dipastikan tadi, ya, tidak sebelum dia wudhu dia siram dulu seluruhnya itu, baru kemudian dia pastikan kalau tidak ada lagi najis, baru dia berwudhu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Apakah ada dalilnya, Ustaz, ciri atau tanda rumah yang dihuni syaitan? Ada, yaitu rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran. Ya, rumah yang tidak dibacakan Al-Quran. Sebagaimana riwayat hadis Abu Hurairah yang pernah Anda sampaikan, ya, bahwasannya rumah yang senantiasa dibacakan Al-Quran, syaitan akan lari dari rumah tersebut. Berarti pemahaman terbaliknya, syaitan betah di rumah yang tidak dibacakan Al-Quran Karim. Makanya kita sangat dianjurkan memperbanyak baca Al-Quran ketika kita berada di rumah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Afwan, saya memiliki kebiasaan haid selama 8 sampai 10 hari. Namun dalam beberapa bulan ini, ketika sudah hari kelima, bersih. Tapi 2 hari kemudian keluar flek lagi selama 3 dan 4 hari. Apakah 2 hari yang haid saya tidak keluar itu masih dalam fase haid, atau sebaiknya mandi dulu karena belum tahu apakah nantinya akan keluar flek lagi? Ingat ya, flek itu disesuaikan dengan kebiasaan. Kalau memang ternyata flek itu keluar, yang memang kebiasaannya itu masih hari haid kita, berarti itu masih dalam keadaan haid. Ya, jadi ingat, flek itu disesuaikan dengan keadaan kebiasaan kita haid. Maksudnya ummahat haid, ya. Jadi kalau memang ternyata tadi biasanya 8 sampai 10 hari, kok di hari kelima sudah bersih, tapi ternyata 2 hari kemudian keluar flek, maka berarti itu masih haid. Ya. Apakah 2 hari yang haid itu yang saya tidak keluar masih fase haid? Iya, itu masih fase haid sebetulnya. Tapi kalau memang dia mau mandi karena khawatir memang sudah benar suci, maka nggak apa-apa dia mandi. Tapi nanti dia pastikan lagi, kalau ngeflek lagi, berarti dia harus mandi besar lagi. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Bolehkah kita menggunakan headset di dalam toilet yang kita dengarkan ceramah ustadz yang di dalam ceramahnya terdapat dalil-dalil atau bacaan Al-Quran? Misal sedang mencuci baju di dalam toilet, yang mana toiletnya digunakan juga untuk buang hajat.
Kalau pakai headset sebaiknya tidak, Umar. Tapi kalau HP-nya itu ditaruh di luar kamar mandi dan suaranya dikeraskan dan kita dengar dari dalam toilet itu boleh, ya. Karena kenapa? Karena ya insya Allah kita nggak masuk dalam kategori membawa sesuatu yang ada lafaz Allahnya. Nah, khawatir kalau kita gunakan headset ini, ya, walaupun sebetulnya sama ya, akhirnya ya itu kalimat-kalimat yang ada lafaz Allahnya itu terbawa ke kamar mandi, iya tidak? Ya nggak Umahat? Kan kita dengerin headset tuh, berarti kan keluar dari headset yang kita bawa ke kamar mandi itu ada lafaz Allah. Sama aja kita bawa apa? Lafaz Allah ke dalam kamar mandi. Maka yang lebih hati-hati, HP-nya di luar, nggak usah pakai headset. Tapi kita dengarnya dari dalam toilet. Nah, itu ada sebagian ulama yang memang mereka minta dibacakan kitab-kitab para ulama, tapi yang bacainnya di luar toilet. Sementara yang masuk toilet mendengarkannya. Jadi nggak dibawa masuk apa ke dalam tadi. Nah, itu yang lebih hati-hati. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Batal atau tidak wudhu kita jika menyentuh kemaluan, misal karena gatal. Ini masalah yang ulama beda pendapat. Tapi pendapat yang lebih kuat berdasarkan hadis riwayat Abu Daud, man massa farjahu faqad wajabal wudu. Siapa yang menyentuh, memegang kemaluannya, maka dia wajib untuk berwudu. Berdasarkan hadis ini, orang itu batal kalau menyentuh kemaluannya dengan dua syarat. Yang pertama, dia sengaja menyentuh kemaluan tersebut. Yang kedua, dia menyentuhnya secara langsung, tidak ada penghalangnya. Kalau dua ini terpenuhi, maka dia batal wudhunya. Apalagi tadi, kalau karena gatal. Tapi kalau dia ada penghalangnya ketika menggaruknya, dia pakai kain, dia pakai sarung tangan, nah itu nggak batal. Tapi kalau dia langsung menggaruknya, nyentuh kemaluannya dengan tangannya, itu yang membatalkan wudhunya. Jadi wudhunya batal kalau sengaja nyentuh kemaluannya. Yang kedua, dia sentuh tanpa ada penghalangnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Izin bertanya Ustaz, pahala dari amal-amal soleh yang kita kerjakan sangat besar pahalanya. Contohnya zikir habis sholat, pahala dihapuskan dosa, walaupun sebanyak buih di lautan. Pahala baca zikir habis wudhu, kita dipersilakan masuk surga dari 8 pintu. Apakah kalau misalnya kita mengamalkan amalan tersebut, meskipun kita banyak dosa, kita mendapatkan sesuai pahala di atas. Ya, orang yang banyak dosa itu terbagi menjadi dua. Ada yang dia jatuh kepada dosa besar, ada yang dia jatuh kepada dosa-dosa kecil saja. Orang yang jatuh dari dosa besar, maka dosanya nggak terhapus dengan amalan-amalan soleh tadi. Tapi dosanya terhapus kalau dia taubat dengan taubat nasuha. Adapun dosa-dosa kecil yang dilakukan hamba, walaupun itu banyak, itu bisa terhapus dengan amal-amal soleh yang kita lakukan. Berwudu itu menggugurkan dosa. Kita berangkat ke masjid, setiap langkahnya menggugurkan dosa. Kita selesai sholat itu menggugurkan dosa. Banyak sekali amalan-amalan yang itu menggugurkan dosa, tapi itu untuk dosa kecil saja. Maka kalau orang itu dia melakukan amalan-amalan ini, tapi dia belum taubat dari dosa besarnya. Maka orang yang seperti ini, dia nggak dapat keutamaan pahala-pahala ini. Kecuali dia sudah taubat dari dosa besarnya tersebut.
Ya, maka dia harus taubat dulu tuh dari dosa-dosa besar yang dia lakukan. Wallahu taala a'lam bissawab. Ustaz Afwan izin, kami mendapati saudara muslim kami dari negeri Asia Selatan, Bangladesh, Pakistan, India, Sri Lanka, kalau tayamum menggunakan sebuah batu lalu dipegang-pegang. Kami sudah sampaikan selama masih ada air dan air tak membahayakan beliau untuk wudhu dengan air, maka nggak boleh tayamum. Sungguhnya debu yang seperti apa yang afdal untuk tayamum, Ustaz? Yang pertama, debunya debu yang suci, ya, debunya debu yang suci. Yang kedua, tidak ada ukurannya debu yang seperti apa. Hanya debu itu memang bisa kita rasakan, debu itu ada keberadaannya. Tapi tadi syarat pertama dia harus suci debunya. Sebagaimana banyak dalam ayat Al-Quran ketika menyebutkan tentang ayat tayamum, maka di situ harus membasuhnya dengan debu yang suci. Kemudian pastikan debu itu memang ada keberadaannya, ya, seperti misalnya di dinding itu ada debu, ya, atau di benda-benda yang biasanya di situ ada debu, maka itu sudah cukup untuk kita melakukan tayamum. Wallahu taala a'lam bishawab. Izin bertanya, bolehkah mandi junub dengan air yang dicampur dengan yang dimasak agar ia hangat? Ya bolehlah Umar. Kan itu air juga. Kecuali yang dimasak itu ternyata airnya air khomer, nggak boleh. Ya, selama yang dimasak itu airnya air suci, maka boleh. Ya, apalagi memang biasanya begitu kan, kalau dingin ya untuk mandi sebelum subuh, maka kita masak dulu air hangat, ya, air yang dimasak supaya bisa hangat ketika mandi. Maka ini dibolehkan selama airnya tetap air yang suci ketika dimasak tersebut. Wallahu taala a'lam bishawab. Ya. Sudah ya, jawab semua. Ada yang kelewat nggak? Ya, Assalamualaikum. Afwan, anak kurang dengar rumah. Oh, apakah ada perbedaannya? Nggak ada umahat, itu sama-sama mandi wajib. Ya, sama-sama mandi besar, mandi setelah berhubungan dengan pasangan, dengan mandi setelah haid itu sama. Sama-sama mandi wajib. Yang urutannya tadi, ya, niat dulu, membaca basmalah, kemudian mencuci kedua tangannya, kemudian mencuci kemaluannya, kemudian baru mengguyur kepalanya. Kalau perempuan dia uraikan rambutnya, dia lepaskan ikatan-ikatan rambutnya, baru setelah itu mengguyur badannya. Disunahkan bagian kanan dulu 3 kali, baru kemudian bagian kiri 3 kali. Itu sama tata caranya mandi wajib setelah selesai berhubungan suami istri dengan setelah selesai haid. Allahu taala a'lam bishawab. Apa? Kalau apa? Oh, kalau tayamum wajah dulu apa tangan dulu? Ini juga ulama berbeda pendapat, ya. Tapi wallahu alam yang lebih kuat itu adalah wajah terlebih dahulu, baru kemudian tangan. Dan ingat tangannya nggak sampai siku,
hanya bagian telapak tangan saja. Jadi wajah dulu, baru kemudian tangan. Itu ketika bertayamum. Walaupun kedua-duanya boleh, tapi wallahu a'lam yang lebih utama wajah dulu baru kemudian tangan. Hah? Sekali saja, ya. Jadi nggak kayak wudhu 3 kali, ya. Tayamum cukup sekali sekali saja. Ustadz, bagaimana tutorial segera mandi junub di malam hari agar cepat karena dingin, ngantuk, dan malas baik bagi suami maupun istri agar tidak telat ketika sholat subuh? Masa mau ditutorialin? Maksudnya itu kalau memang lagi dingin ya tadi pakai air panas aja. Makanya kalau ada rezeki beli water heater mah biar nggak usah masak, ya, biar bisa langsung tuh mandi, ya, walaupun setelah berhubungan, ya. Tapi kalau memang nggak ada water heaternya ya sudah, ya, tinggal masak air saja, ya. Kalau agak malas berarti air dispenser aja tuh, ya, biar cepat. Tapi kan sayang airnya untuk minum. Walaupun digunakan untuk mandi ya boleh saja, ya. Kalau memang ingin cepat mandinya, ya. Uzur syar'i yang seperti apa yang seseorang boleh ngaji online dari rumah? Padahal ada kajian sunnah dekat rumah. Takut dihisap oleh Allah dengan waktu luang dan badan yang sehat, tapi tidak ikut kajian sunnah offline di masjid dekat rumah. Yang pertama tentu dia dalam keadaan sakit. Kalau dia sakit ya nggak apa-apa, ya, dia dengerin kajian dari rumah. Yang kedua, ya, mungkin tempat kajian itu jauh dari rumahnya. Maka boleh dia untuk tidak hadir di secara offline-nya. Yang ketiga, ya, mungkin dia ada halangan misalnya dia masih memiliki bayi yang belum bisa untuk diatur. Atau misalnya bayinya masih butuh untuk disusui. Artinya dia nggak bisa tinggalkan itu. Kalau memang anak-anaknya nggak bisa ditinggalkan, harus tetap dia di rumah, maka dia boleh untuk tetap di rumahnya. Ya. Dan wallahu a'lam, yang keempat, kalau memang seperti kemarin ada wabah penyakit yang itu menular, kalau dia khawatir akan menularkan atau dia akan tertular, baru dia boleh untuk tidak hadir secara offline. Tapi kalau ternyata di luar empat ini, maka ini tidak uzur. Ya, kalau di luar empat ini dia nggak masuk dalam uzur syar'i dan kelak Allah akan hisab pada hari kiamat nanti. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Sudah ya? Iya. Waalaikumsalam. Gimana? Oh, saat berwudu, apakah harus membasuhnya 3 kali 3 kali? 3 kali itu sunnah umahat. Yang wajib itu cukup 1 kali 1 kali saja. Ya. Jadi yang wajib itu hanya 1 kali 1 kali. Yang sunnah itu 3 kali. Adapun 4 kali itu dihukumi makruh oleh para ulama.
karena termasuk membuang-buang air. Jadi yang wajib hanya satu kali saja, tapi yang sunnah itu ya 3 kali. Kalau memang dia bisa lakukan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya, Ustaz Afwan, bila kajiannya tidak berbahasa Indonesia, sementara kajian offline yang bahasa Indonesia bukan sunnah, Ustaz. Bolehkah tetap kajian Zoom, Ustaz, misalnya, bagi kami yang mukim di negeri orang? Ya tentu boleh lah. Ya, kan tadi, kalau memang tempat masjidnya itu jauh ya dari rumahnya, apakah beda daerah, beda negara, ya tentu tetap boleh ya untuk menyaksikan secara online saja. Maka itu lebih utama. Ya, masa dia gara-gara ngaji harus pergi dulu berjam-jam, ya enggak. Islam tidak memberatkan itu. Cukup dia dengan mendengarkan secara online kalau tadi kan, kalau memang jaraknya jauh dari tempat tinggalnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ada lagi umahat? Gak ada. Cukup. Baik. Baik, kalau memang tidak ada lagi, kita cukupkan kajian kita pada siang hari ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati umat semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup kajian kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.